Maka pada makrifat yang diringkas pertama ini, la ilaha illallah, itu terjemahannya lebih dalam dari terjemahan dari Arab ke Indonesia. Kalau terjemahan bahasa Indonesia apa? Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali, itu terjemahan basic. Itu benar, kita tidak salahkan. Tapi ada terjemahan versi makrifat pertama. Aku bersaksi la ilaha, tiadalah jiwa ini, tiadalah diri ini, tiadalah darah dagingku, tulangku, kulitku, rambutku, kecuali illallah, dari nurnya Allah, nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Allah itu nur Muhammad, tidak, tapi ini pemaknaan. Ilmu itu sifat Allah, maka ilmu ini enggan kecuali kembali menjadi sifat Allah. Dulu Imam Ghazali pernah merasa dia yang berilmu. Bayangkan bapak saudaraku yang mulakan Allah, jika sifat kita, mirip kita, barang kita di aku orang lain, kita marah. Bayangkan ilmu Allah lalu kita aku. Ya, tubuh ini milik siapa? Milik kita apa milik Allah? Maka dia wajib sholat, karena dia bukan milik kita. Maka orang yang sudah mendengarkan ilmu ini, carilah guru untuk bersuluk, berkhalwat. Nanti dia akan merasakan dahsyatnya ilmu ma'rifatullah. Itu ilmunya beliau, itu ruhaninya beliau. Kolbunya berisikan ilmu ma'rifat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu oleh salah seorang mufti di negeri jiran dikatakan sebagai ilmu agama Majusi. Terus kalau nggak ridho marah-marah gitu? Enggak, kita nggak marah, justru kita tertawa. Kenapa kita tertawa? Tertawa menangis. Betullah kata baginda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu ini mendadak tiba-tiba. Cowel habis nonton film bokep terus hilang, enggak ya, enggak hilang. Gemplang kepalanya hilang, enggak. Tidur, enggak. Hilangnya biqabdil ulama, ulamanya dimatikan. Mati ulamanya, ilmunya terkubur bersamaan dengan tubuhnya terkubur. Akhirnya banyak orang mengatakan itu hari ini. Dulu Abah Guru kumpul buat ya Ahad, Ahmad, Muhammad. Apa kata? Ini ada lagi ustadz di jiran juga nih. Ini dekat-dekat kita ini. Apa kata dia? Itu Trinitas. Ya salam, ya, ridho antum disebut Trinitas. Hanya orang yang tidak faham mengatakan ini Trinitas. Apa makna engkau mengenal dirimu, menyadari zatmu, tubuhmu, jiwamu, dirimu dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam satu kalam yang diterima Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau bertemu rohaniah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Al-alam minni wa ana minallah. Dan ini ditulis dalam kitab Sirrul Asrar, ditulis juga dalam kitab-kitab karya Datuk Kalampayan. Alam itu dariku. Halo, yang di depan saya, kiri kanan belakang saya, ini alam bukan? Bapak ibu saudara-saudariku, alam bukan? Tubuh kita dari alam bukan? Tubuh kita ada air, ada tanah, ada apinya. Makanya kalau marah panas badannya. Ya, tadi kita hampir panas. Waktu disebut Trinitas, moral kita hampir panas. Waktu disebut Majusi, kita hampir panas. Tanda ada api di dalam diri. Ada juga udara.
4. Ini unsur alam. Maka kita yang kecil ini setara dengan alam. Kenapa? Semua yang di alam ada dalam tubuh kita. Itu rambutnya tumbuh atau bergerak? Rambutnya tumbuh atau bergerak? Maka rambut kita ini tumbuh. Di alam ada tumbuh-tumbuhan. Betul? Ya. Di tubuhnya ada air enggak? Di alam juga ada air yang mengalir. Coba lihat, jika airnya terlalu banyak, sedangkan sampah di sungai juga banyak, airnya tersumbat. Ada orang tersumbat darahnya, apa yang terjadi? Pecah pembuluh darahnya, stroke. Mirip. Maka ada ungkapan yang disebut juga oleh Datuk Kelampaian, diambil dari gurunya Syekh Saman. Apa kata beliau? Manusia itu alam kecil, sedangkan alam itu manusia besar. Kita ini semua yang di alam ada di tubuh ini. Dan alam itu manusia besar. Maka jika betul kita ini cinta kepada diri, cinta kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin merusak diri dan tidak mungkin merusak alam. Itu sebabnya zakat, Bapak Ibu, zakat perdagangan, niaga lebih murah dibandingkan zakat merusak alam. Walaupun kita menyebutnya bercocok tanam, tapi bagi malaikat disebut merusak alam. Kita sebut itu bercocok tanam bagi malaikat, ya Allah, ini hutan sudah mulai digundulin. Manusia menyebutnya peradaban, malaikat menyebutnya kehancuran. Maka zakatnya 10%, sedangkan orang berniaga zakatnya hanya 2,5%. Karena orang yang bercocok tanam, dia banyak melibatkan alam yang besar. Zakatnya banyak, pembersihnya banyak. Apalagi yang urusan tambang, ini ada yang usaha tambang tidak? Itu zakatnya lebih besar Bapak Ibu, 20%. Karena dia merusak alam. Merusak ada, solusinya ada. Silakan eksploitasi alam dengan cara yang diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak kita jadi malaikat semua. Oleh karenanya masyayikh-masyayikh dulu kalau bersyahadat, mereka baca asyhadu alla ilaha, maka pada makrifat yang diringkas pertama ini, la ilaha illallah, itu terjemahannya lebih dalam dari terjemahan dari Arab ke Indonesia. Kalau terjemahan bahasa Indonesia apa? Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali, itu terjemahan basic. Itu benar, kita tidak salahkan. Tapi ada terjemahan versi makrifat pertama. Aku bersaksi la ilaha, tiadalah jiwa ini, tiadalah diri ini, tiadalah darah dagingku, tulangku, kulitku, rambutku, kecuali illallah, dari nurnya Allah, nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Allah itu nur Muhammad, tidak, tapi ini pemaknaan. Maka masyayikh kita dulu kalau mereka mau tidur baca syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku percaya diriku, jiwaku dari nur Allah, nur Muhammad sallallahu alaihi. Itu ringkasan makrifat pertama.
Ini tanya sama guru-guru yang beliau pernah ngaji ini, bahkan sampai sekarang masih mengkaji itu dan mengajarkannya. Mengkaji Nur Muhammad itu lamanya bukan main. Tapi karena malam ini kajian ringkasan, saya ringkas sampai di situ. Dan akidah ahlus sunnah, nih akidah kita ahlus sunnah, ahlus sunnah Asy'ariyah Maturidiyah, para sufi, para ahli ma'rifat, semuanya ahlus sunnah. Dan mereka meyakini Nur Muhammad SAW awwalu makhluqin, adalah makhluk pertama. Maka seorang sahabat yang lahir 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW ditanya dalam hadis Imam Tirmizi, wahai Tuan, engkaukah yang lebih tua atau baginda Nabi Muhammad SAW? Apa jawaban beliau? Kalau tua, lebih tua baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau lahir di bumi, aku duluan lahir. Berarti sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu mengerti ilmu ma'rifat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih mulia Ka'bah atau Nabi Muhammad? Halo? Lebih mulia Mekah atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Benar? Serius? Hah? Orang Banjar, orang Zuriat, Dato Kelampayan gak bisa jawab begini, ulang syahadat. Banyak orang datang ke Mekah, dia kira Mekah, Ka'bah lebih mulia dari zat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keliru besar. Lebih tua langit bumi atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lebih tua Arasy atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangankan Ka'bah, Arasy pun tidak lebih tua dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah pakai ulama sufi. Murid Ibnu Taimiyah bernama Ibnu Katsir punya kitab Al-Bidayah wan Nihayah 14 juzuk. Lalu dia punya tafsir Al-Quranil Azim 4 juzuk. Apa kata dia? Nur pertama Nabi Muhammad SAW, Allah kemudian pancarkan ke dalam diri Sayyidina Adam, lalu mengalir kepada para nabi-nabi terus sampai kepada Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu imamnya Salafi Wahabi. Belum ada Wahabi zaman itu. Namanya Ibnu Taimiyah punya murid yang sangat cerdas dan brilian, namanya Ibnu Katsir. Beliau percaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya khawatir nanti banyak atau ada ulama ngaku ahlus sunnah membatalkan kajian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini sudah terjadi, maka fitnah akhir zaman semakin dekat, semakin dekat. Jadi ringkasan pertamanya apa? Menyadari, mengetahui diri kita, hakikat diri kita tercipta dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Di kitab Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jilani disebutkan bahwa Arasy yang meliputi alam semesta itu Allah ciptakan 4000 tahun setelah nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih tua mana? Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sesuai dengan hadis Imam Al-Baihaqi tadi. Ana atau riwayat yang lain, kuntu awwalan nabiyyin fil khalq, akulah nabi pertama di alam semesta. Bapak Ibu, di zaman itu, di awal Allah cipta, Nabi sudah bawa rahmat belum? Sudah bawa rahmat belum? Benar. Nabi
awal dicipta, sebelum diberikan jasad Muhammad bin Abdullah, itu sudah membawa rahmat atau belum? Sudah. Rahmat apa? Alam yang tadinya tiada berkat nur Muhammad, fallahu yubrizuhu minal adami ilal wujud, maka Allah munculkan, Allah ibrazkan dari tiada menjadi ada. Dulu kita ada, lalu Allah jadikan ada. Itu berkat rahmat nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua kita bersumber dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Abul Arwah. Inilah asal muasal sebutan bapak sekalian ruh. Kalau tadi di Simtid Duror di bagian doa sebutannya apa? Al-Ab Al-Akbar, ayahanda tertua. Lalu kita ini siapa? Anak-anak rohani sang ayahanda akbar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kalau udah kenal ayahnya, nanti pertanyaan ma'rifat kedua apa? Di alam kubur, setelah ditanya siapa Tuhanmu, pertanyaan keduanya apa? Siapa nabimu? Siapa sang Muhammad? Di riwayat lain dikatakan, lalu ditunjukkan satu rupa kepadanya, satu wajah. Kita belum bertemu secara fisik, tapi ditanya, ini wajah siapa? Bayangkan. Ini dalil Bapak Ibu, saudara-saudariku, mimpi ketemu Rasulullah SAW di alam ini sahih. Kenapa? Kita kan belum ketemu, kok bener? Jangankan di sini, di alam kubur pun nanti ditanya ulang, ini wajah siapa? Berarti wajah kolbu, wajah tu wajahiyah ini dulu pernah berjumpa dengan wajah beliau. Cuma masuk ke alam bumi, semuanya lalai dan lupa. Betul nggak? Ada yang ingat nggak dulu jumpa Nabi Muhammad SAW? Ibnu Katsir menjelaskan, nih muridnya Imam Salafi Wahabi ini ya. Kita nggak usah pakai Imam Sufi lah, ya. Umum Sufi udah pasti. Apa kata beliau? Ketika ada ayat alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu wahai sekalian arwah? Apa jawaban arwah? Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir dan kitab Bidayah ya. Yang pertama menjawab bala syahidna, betul ya Allah, benar ya Allah, tentu ya Allah, engkaulah Rabb kami, kami menyaksikan engkau. Yang pertama menjawab nur Sayyidina Muhammad SAW, ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itulah kita menyaksikan beliau. Di saat itu kita menyaksikan ayahanda ruh. Maka semua anak-anak rohaninya mengatakan syahidna, kami juga menyaksikan seperti ayahanda ruh kami menyaksikan. Karena kita lahir di bumi lupa, dikirimlah para nabi. Para nabi sudah selesai tugasnya, maka diwariskan kepada para kekasih-kekasih Allah. Semoga kita dilibatkan dalam tugas itu. Amin ya rabbal alamin. Kalau enggak jadi manusia-manusiaan, orang-orangan. Orang-orangan tahu orang-orangan yang di sawah ada orang-orangan. Orang-orangan itu enggak ngambil tugas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas manusia dan jin itu cuma untuk mengenal aku, baru dia dapat menyembah aku. Masa
engkau menyembah yang engkau tidak kenal. Ajhalun nas man ya'budu al-majhul. Orang paling jahil, orang yang menyembah sesuatu yang dia tidak kenal. Betapa banyak hari ini orang menyembah Allah, tapi yang sebenarnya dia sembah bukan Allah. Dia menyembah hajatnya, maka dia solawat karena ada hajat. Dia solat karena ada hajat. Kalau hajat tiada, dia tidak solawat. Tuhan sudah berganti, tujuan sudah hilang. Ilahi anta maksudi sudah tiada. Kalau ilahi anta maksudi, ada hajat tidak ada hajat, solat tetap solat, solawat tetap solawat. Bapak ibu saudara saudariku, saya mau tanya semua, baik laki perempuan, Allah dekat atau jauh? Selalu dekat atau pernah jauh? Seberapa dekat? Seberapa dekat? Lebih dekat daripada urat nadi. Bukan di nadi ini, bukan di leher ini. Ada orang nekat, dia gorok lehernya, ingin bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah jahil. Betul Allah dekat? Oke. Baik orang kafir atau orang mukmin, Allah dekat atau tidak? Allah selalu dekat atau tidak? Anak baru lahir, orang sudah seumur ini, sudah punya anak, Allahnya tetap dekat atau tidak? Pernahkah Allah berjarak? Terus sholat kita untuk apa? Untuk mendekatkan diri. Sholat kita tidak pantas untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena sholatnya masih teringat dunia, zikirnya masih malas, salawatnya masih bermahar, bertorikotnya belum ilahi anta maksudi, ya Allah engkaulah tujuanku, belum. Orang masih cari Tuhan yang baru namanya tenang. Jika dia tidak tenang, dia pindah torikot, pindah wirid, pindah mursyid, menghardik mursyid yang lama, menjelek-jelekkan guru yang lama di hadapan guru yang baru. Murid-murid pengkhianat. Nauzubillah min zalik. Ini ciri-ciri murid pengkhianat apa? Datang ke kiai baru, muallim baru, guru baru, apa kata dia? Wah, di sini lebih mantap tuan guru, yang di sana itu jahil. Itu ciri-ciri murid. Kalau tuan guru punya murid begitu, didik baik-baik, karena ini kalau tidak dididik jadi munafikun, penerus Abdullah bin Ubay. Nauzubillah min zalik. Jika Allah selalu dekat, maka sholat kita untuk apa? Maka liya'budun, terjemahan Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah SAW, liya'rifuni, supaya mereka kenal aku, supaya mereka mengenang aku. Guru saya dulu di kampung di Sumatera Barat, orang Minangkabau, baca kitabnya Durun Napis, Pak. Orang Minangkabau baca bukunya Perukunan Banjar. Ya, guru saya dulu mengajarkan itu. Mengajarkan itu. Dan beliau menyebut bab ini. Menyebut bab-bab yang kita sebutkan ini. Apa kata beliau? Salatmu nak tidak pernah mendekatkan engkau kepada Allah, karena Allah tidak pernah jauh. Hajimu tidak pernah mendekatkan engkau kepada Allah, karena Allah bukan di Mekah. Zakatmu tidak membuat Allah dekat kepadamu, karena Allah selalu dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tapi syaratnya ada, ya. Apa syaratnya? Orang itu mesti mengenal sisi al-insannya.
Ya, kami ciptakan al-insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Mesti mengenal hakikatul insan, hakikat insan. Al-insan. Ini kalam Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini bukan hadis Nabi. Tapi Syekh Abdul Qadir mendengarnya dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini statusnya bukan hadis, statusnya ilham. Maka Tuan Guru tolong dibedakan hadis Nabi dengan ilham dari Nabi. Kalau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, fisik ketemu fisik. Tapi kalau ilham qudsiyah, ini rohani kepada rohani, kolbu kepada kolbu. Sepakat ruh para wali tidak mati. Yang kita haulkan sekarang Datuk Sahabat Syekh Abdurrahman Siddiq tidak mati. Sepakat? Apalagi sang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mewarisi ilmu kepada beliau. Jika ruh beliau tidak mati, masih bisakah ruh kita berkomunikasi? Harusnya, kata Imam Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah, nggak usah pakai akidah kaidah-kaidah aneh-aneh. Kullu mawjudin yumkin ayyura. Di riwayat Imam Syahrastani, sahha ayyura. Segala sesuatu yang benar dia wujudnya, sangat mungkin untuk berkomunikasi kepadanya, sangat mungkin dilihat, ditemui. Saya mau tanya lagi, ruh Sayyidina Muhammad SAW masih hidup? Mungkinkah ruh kita jumpa dengan ruh baginda? Masalahnya, sudah punya nomornya belum? Sudah punya nomornya, apakah sudah punya pulsa atau belum? Punya nomor, punya pulsa, handphonenya tiada, handphone ada, ternyata energi baterainya habis. Semuanya sudah ada, baterai pun ada, ternyata lagi di tengah laut, sinyalnya hilang. Sinyalnya hilang. Itulah maksudnya wa kunu ma'as sadiqin. Hendaklah engkau bersama orang-orang yang sadiq. Sadiq itu lahir batinnya sama. Sadiq itu bukan orang suci. Sadiq itu orang yang tahu dirinya tidak suci, yang sadar dirinya pendosa, lalu dia datang kepada Allah dengan dosa-dosanya. Itu sadiq, yang jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau begitu, Allah selalu dekat, betul? Terus zikir kita mendekatkan kepada Allah atau apa? Jadi apa tujuan zikir? Zikir bahasa Arab artinya mengingat. Coba ingat, Allah ada rupanya nggak? Bagaimana mengingat yang nggak ada rupanya? Allah disebutkan dalam akidah Ahlussunnah. Dalam buku akidahnya Datuk Sapat, ada bukunya, judulnya apa? Buku akidahnya ada yang hafal judulnya? Judulnya aja. Ada amal ma'rifat, ada yang sifat 20, sifat 20. Aqaidul iman. Aqaidul iman. Pernah baca? Harus bacalah. Tuan-tuan guru sudah baca, alhamdulillah. Yaudah kita ganti deh. Kalau nggak baca kita ganti. Kalau memang Allah dekat, tapi laisa lahu suratun wala launun wala jihatun, dia tidak berwajah seperti wajah manusia, berupa seperti rupa manusia. Dia tidak berwarna, berarah kiri kanan atas bawah. Terus apa yang mau diingat? Otak ini tidak sanggup ingat yang tidak pernah dia lihat. Betul? Ini kaidah otak. Maka otak tidak bisa bayangkan malaikat karena nggak pernah lihat malaikat. Otak tidak sanggup
mengingat wajah baginda Nabi Muhammad SAW, karena mata ini tidak mata yang ini. Kalau mata ya, tapi mata ini tiadalah dia bermata kecuali setelah dihembuskan itu ruh, nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan kepada sang insan rohku. Rohku di dalamnya ada sifat ma'ani yang Allah simpan. Sifat ma'ani salah satunya basar. Maka mata itu melihat dengan pinjaman basar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ringkasan dari ma'rifat kedua, ini ringkasan yang kedua ya, cukup dua aja malam ini. Apa ringkasannya? Engkau sadari semua sifat yang ada di dalam dirimu. Ini bukan sifat pemarah, bukan. Sifat dalam ilmu akidah, dalam ilmu tasawuf, ilmu kesempurnaan, ilmu ma'rifatullah, itu adalah sifat ma'ani yang 7. Bisa mendengar, bisa melihat. Yang mendengar itu telinga atau sifat mendengar. Orang mati punya telinga, apakah dia dapat mendengar? Betul? Orang mati punya telinga, tapi dia tidak mendengar. Maka yang mendengar bukan telinga. Nah, ini ma'rifat kedua. Maka yang disebut kematian diambil, dicabutnya sifat ma'ani dari diri seseorang. Inna lillah, sifat kami mendengar melihat ini milik Allah, akan berpulang kepada Allah, bukan menjadi Allah, bukan. Milik Allah diambil sama yang punya, bukan kita ini Allah lalu kembali ke Allah. Ini salah itu ya. Bapak Ibu, saudara-saudariku, punya kopiah Bapak? Punya baju, lalu orang ambil baju kita terus bilang ini bajuku, marah enggak? Marah enggak? Punya handphone, handphonenya dipegang teman 1 menit 2 menit, dia bilang ini handphone saya, marah enggak? Bayangkan barang kita, milik kita diambil orang, kita marah. Bayangkan jika nama dan sifat Allah diambil hamba, seberapa marah Allah kepada si hamba itu. Maka orang-orang yang mengatakan wujud aku, wujud Allah, dia sedang mengambil, mencuri wujud Allah. Itu kalimat belum selesai. Yang mengatakan sifatku, sifat Allah, dia keliru. Itu bahasa Jawi, bahasa Melayu lama, mesti direvisi karena bahasa sudah berubah. Apa yang dimaksud direvisi? Bukan wujudku wujud Allah, sifatku sifat Allah. La ilaha, tiadalah wujudku, wujudku tiada. Wujudku tiadakan wujudmu baru engkau merasakan wujud Allah. Bukan berarti tiadalah wujud aku kecuali berubah jadi wujud Allah, itu keliru besar. Itu tauhid iblis. Tauhid, hati-hati. Jadi yang dimaksud guru-guru kita di kitab-kitabnya, ini akibat baca kitab tidak pakai guru nggak selesai. Ilmu kalau diambil dari kitab, begitulah jadinya. Ilmu karena dari al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dada, bukan di buku. Maka ilmu begini mesti diambil dari dada guru, bukan dari bukunya guru. Maka ringkasan ma'rifat kedua, anta'rif, engkau mengetahui bahwasan sifatmu fana dalam sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sifatmu?
Ada 7 sifat ma'ani yang kemudian menjadi hal maknawiyah pada diri kita. Mendengar, melihat, bisa mendengar, melihat, bisa berkalam, bisa ada kuasa, ada kehendak, ada ilmu, ada apa lagi? Ada hayat, nak? Ada hayat. 7 ini fanakan, katakan tiadalah sifat hayatku kecuali dari hayatnya Allah. Tiadalah sifat samaku, mendengarku, kecuali Allah memberiku sama. Tiadalah aku berkalam kecuali Allah izinkan aku berkalam. Nanti turunan ilmu ini banyak, ada ilmu gerak, banyak macam turunan ilmu ini. La ilma li illa ilmullah. Tidaklah ilmu ini ilmuku kecuali ilmu Allah. Maka mohon maaf, ilmu itu hijab bagi sebagian orang, tapi mahar menyadari ma'rifat bagi sebagian orang. Jadi tidak benar kalimatnya, nggak boleh dititik. Ilmu itu hijab, nggak boleh begitu, mesti koma. Ilmu ini hijab bagi orang yang tidak kenal ilmu itu sifat Allah. Satu kali Imam Ghazali ditanya, kenapa kamu tobat menjadi sufi? Apa jawaban beliau? Al-ilmu lillah wa ya'bal ilmu illa yakuna lillah. Ilmu itu sifat Allah, maka ilmu ini enggan kecuali kembali menjadi sifat Allah. Dulu Imam Ghazali pernah merasa dia yang berilmu. Bayangkan bapak saudaraku yang mulakan Allah, jika sifat kita, mirip kita, barang kita di aku orang lain, kita marah. Bayangkan ilmu Allah lalu kita aku. Ya, tubuh ini milik siapa? Milik kita apa milik Allah? Maka dia wajib sholat, karena dia bukan milik kita. Ya, masih ada yang ke-3 sampai ke-7. Tadi saya menyebutnya 3, tapi karena sudah mulai gerah ini ya, sudah mulai panas. Tak tahu yang panas badannya atau otaknya ini. Panas kak? Panas ya? Ar-Razi ini ngomong apa lah ya? Yang kami sampaikan Bapak Ibu, itu ringkasan ilmu ma'rifat orang Banjar. Tapi ini baru kulit. Kalau isi dan dagingnya, datanglah kepada ahlinya. Ya, saya ngasih kerjaan banyak kepada Tuan Guru. Loh kenapa? Yang tadi itu baru teori. Kaedah ini mesti diduduki, mesti disuluk, mesti dikhalwatkan, mesti ditempuh jalannya. Maka orang yang sudah mendengarkan ilmu ini, carilah guru untuk bersuluk, berkhalwat. Nanti dia akan merasakan dahsyatnya ilmu ma'rifatullah. Ya, Dato' Sapat dulu berkhalwat, lama di Madinah, lama di Mekah. Beliau sempat berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, sempat berketemu ulama-ulama thariqah, bahkan sempat keulakan, ketemu murid-muridnya Syekh Burhanuddin Tariqat Syatariyah. Pernah ke Aceh, pernah ke Patani, mencari ilmu ma'rifatullah. Dan ilmu ma'rifatullah isinya sama. Isinya sama. Dari dulu sampai sekarang, yang ada hanya uraiannya bertambah. Maka Bapak Ibu yang makanan Allah, insya Allah jika ada waktu luang di masa mendatang, haul lebih afdol baca kitab. Tadi saya request, ada kitab nggak yang bisa saya baca? Mungkin panitia lupa, tapi tidak masalah. Ya, afdolnya haul itu menghidupkan ilmu yang terkubur dari sahibul haul. Insya Allah siapapun nanti yang mengisi tahun depan, semoga beliau-beliau mau buka kitab, request ya. Kalau enggak, kita hanya membicarakan kulit dari kulit. Yang saya bicarakan tadi kulit dalam Pak, bukan kulit luar. Itu kulit dalam sudah. Ya.
Nah, dalamnya lagi langsung dagingnya, dalamnya langsung darahnya, langsung pembuluh darahnya, langsung jantung dan hatinya. Barulah terasa Allah ternyata bukan di jantung, Allah bukan di darah, bukan di daging, tapi Allah lebih dekat daripada itu semua. Bapak saudara-saudariku yang bukan Allah, maka apabila seorang hamba dapat memahami dua ini saja, insya Allah dia bisa jawab pertanyaan mungkar dan nakir dan langsung dihormati beliau. Insya Allah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kenal kepadanya, kenal kepada kekasihnya, dan mewarisi ilmu-ilmu para kekasihnya. Allah marzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka waj'alna ya Rabbana min warasati anbiya'ika waj'al lana ya Rabbana al-amal alladhi yuballighuna ila hubbi. Ya Allah, meskipun kami tidak pantas mendapatkan cinta Engkau, tapi kami memohon, wahai yang zat maha mencinta, maha berkasih sayang, izinkan kami mendapatkan limpahan cinta Engkau, dan izinkan kami mencintai kekasih-kekasih Engkau, dan izinkan kami juga dicintai oleh kekasih-kekasih Engkau. Ya Allah, kami mendengar dari guru-guru kami mulia, Allah hanya memandang ke dalam kolbu kekasihnya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan ya Allah, nama kami, wajah kami ada dalam kolbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mengenal Nabi Muhammad SAW melalui guru-guru mulia. Maka ya Allah, muliakanlah guru-guru kami, beri syafaatlah kami dan guru-guru kami. Allahumma ya Allah, kami tidak sanggup istiqamah kecuali Engkau mengistiqamahkan kami. Maka anugerahi kami istiqamah ya Allah, istiqamah sehingga Engkau jatuh cinta kepada kami ya Allah. Jika Engkau telah jatuh cinta kepada kami ya Allah, Engkau pasti mengganti sifat kami menjadi sifat Engkau. Basar kami, sama kami menjadi basar dan sama Engkau, sehingga kami memandang bukan lagi dengan pandangan yang pendek ini, tapi dengan pandangan nur Engkau, sehingga kami tidak lagi melihat kecuali dengan nur Engkau, tiada lagi merasa kecuali di nur Engkau, tiada lagi berkudrat, iradat, berilmu, berhayat dan berkalam kecuali dengan nur Engkau, nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna nuran anwara. Ya Allah, karamkan kami dalam nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'al fi sam'ina nura, wa fi basarina nura, wa fi lahmina nura, wa fi 'izamina nura, wa fi amamina nura, ومن خلفنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا ومن فوقنا نورا ونعوذ بك يا ربنا من أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا من أهل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, terakhir kami memohon ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, keturunan-keturunan kami, dan siapapun yang hadir malam ini mengenal hakikat dirinya dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib da'awatina bi sirri suratil Fatihah.